Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersua kembali dalam satu program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita, yaitu di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya, bagaimana semua, semoga di hari ini penuh dengan kekuatan iman Islam yang insya Allah kita dikuatkan untuk istiqomah ya. Dan alhamdulillah juga saya bersyukur hari ini bisa berada di studio TVRI bersama dengan jamaah, kemudian juga bersama dengan Ustadz yang luar biasa dan pastinya juga bersama dengan kori kita ya. Dan kali ini ada di sebelah kanan dan kiri saya, ini jamaah-jamaah yang insya Allah calon penghuni surga. Dan insya Allah di sini adalah para orang tua yang juga mungkin akan menjadi sesuatu yang akan membukakan pintu kesuksesan buat putra-putri tercintanya. Boleh ya, kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di studio. Sebelah kanan saya, ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Khadijah, Forkom UKM Siswadi Sleman. Siap ibadah membawa berkah, selalu jaya, 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 jaya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini Ustadznya kita belum tahu kan ya Ustadz siapa, saya simpen dulu ya. Tapi Ustadz boleh ya, ini semangat yang luar biasa banget gitu kan. Semangat nasionalis, udah merah putih loh. Luar biasa, ini sepertinya siap upacara habis ini dia Oh ya. upacara ya, habis upacara juga Ustadz ya. Tiap hari upacara mungkin khusus untuk menanamkan semangat nasionalisme ya. Terima kasih ya ibu-ibu dari Sinduadi Sleman ya. Ya. Kemudian sebelah kiri saya dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Jannah Kabupaten Kulon Progo. Majelis Taklim Nurul Jannah ngaji bareng Tablik Islami nang TVRI. Saiki ngaji sesuk yo ngaji. Ayo nderek marang kiai. Nurul Jannah Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hari tanpa ngaji ya Ustadz ya. Ini calon penghuni surga ini insya Allah ini. Iya, Amin. semuanya Ustadz Semuanya insya Allah ya. Iya, ibu-ibu sudah kenal dengan Ustadz belum? Mau tahu atau tahu banget? Baik, kali ini kita akan mendapatkan pencerahan di Tablik Islami bersama dengan Ustadz Hermawan Budi Santoso. Ustadz ini hari-hari apa nih Ustadz kegiatannya? Saya sehari-hari di SMA Ali Maksum di Pondok Pesantren Kerapia. Gitu. Pak guru juga ya? Iya, seperti itu. Iya, terus berbagi dan berbagi. Alhamdulillah, makin banyak berbagi insya Allah mudah-mudahan hidup kita jadi tambah berkah nggih, Bu. Amin. Dan saya juga akan perkenalkan dengan kori kita yang nanti juga akan menyejukkan hati kita gitu ya. Nah, ini ada Fakih Muzamil. Assalamualaikum Fakih. Waalaikumsalam Teh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih bau opor nih. Waduh, udah lewat ya. Kamu sih mah tiada hari tanpa opor ya. Biar semangatnya masih Oh tetap gitu. ada. Iya. Baiklah, Ustaz kita boleh pinara dulu. Monggo-monggo silakan ya. Dan saya juga akan mengajak kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada tentunya untuk sama-sama menyimak tema kita di Tablik Islami kali ini terkait dengan berbakti pada orang tua, kunci sukses anak. Kita tahu yang namanya kalau kita bicara tentang kesuksesan ya Ustadz ya, itu adalah sesuatu yang menjadi impian siapapun. Betul. Sukses, sukses, sukses. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal sukses itu, menurut kacamata Ustadz, sukses itu sukses seperti apa ya? Apakah punya gelar banyak, punya mobil banyak, punya harta, atau gimana tuh? Nah, itu Mbak. Jadi ibu-ibu nih saya mau tanya Bu. Ibu-ibu milih sukses dunia atau sukses akhirat? Oh, ternyata cerdas. Aduh, iya. Jawabannya dunia dan akhirat. Nah, terkadang kita itu patokan sukses cuma dunia. Lihat tetangga beli mobil baru, wah kayak sukses. Lihat tetangga naik jabatan, wah itu sukses. Lihat tetangga beli rumah, renov rumah baru, kita bilang sukses. Padahal sukses bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Kalau sukses niku cuma dunia,
Maka yang paling sukses tentu Fir'aun, Bu. Iya kan? Raja paling kaya. Tapi apa Fir'aun sukses akhirat? Tidak. Nah, kita berharap kita bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah, salah satu suksesnya itu adalah ketika kita berhasil mendapatkan yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kanjeng Nabi SAW menyampaikan ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Maka insya Allah kita akan ngobrol ini, salah satu cara mendapatkan ridho Allah adalah dengan mendapatkan ridhonya orang tua, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan walaupun ini Mbak, walaupun orang tua kita sudah tiada, kita juga masih bisa kok berbakti pada orang tua kita. Nah, itu nanti kita obrolkan. Wah, ya. Nah, ini ngomong-ngomong di sini kan juga para orang tua semua kan ya? Atau ada yang masih single nih? Sudah jadi orang tua, kemudian sudah melepas anak-anak juga ya. Ada yang sudah punya cucu, mantu gitu. Nah, berarti kan ini sudah pengalamannya luar biasa loh Ustadz ya. Betul ini Mbak. Ini mohon maaf, ada yang orang tuanya masih hidup dua-duanya? Masih. Yang orang tuanya sudah tiada juga ada? Ada. Oh, oke. Sama-sama yatim piatu kita Bu ya. Nah, ini kita sebagai orang tua, kita belajar supaya nanti kita ajarkan ke anak kita. Mudah-mudahan dengan kita jadi anak yang baik bagi orang tua kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak kita juga anak yang berbakti pada kita sebagai orang tua. Amin. Ustadz, apakah betul orang tua itu menjadi salah satu pintu menuju surga? Nah, dulu itu Bapak Ibu, Ibu-ibu, pernah ada seorang sahabat niku minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Lalu apa Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi Rasulullah? Yang ketiga Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah punten niki Ibu, kalau zaman dulu itu jihad itu identik dengan perang, berdarah-darah, luka, bahkan bertaruh nyawa. Berat enggak Bapak Ibu, Ibu-ibu? Berat sekali. Jenengan siap? Kalau siap kita kirim sekarang ini. Yang merah putih udah siap kayaknya ini. Wah, ini sepertinya siap ini. Kita disuruh perang, mikirnya 100 kali 1000 kali. Takut-takut kan? Tetapi Bu, perang yang berat seperti itu saja, ternyata levelnya itu masih kalah dibanding berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan surga itu di telapak kaki ibu. Maka ibu-ibu tolong telapak kakinya dijaga kebersihannya. Insya Allah, alhamdulillah. Maka memang orang tua adalah salah satu kunci surga. Bahkan pernah niki Mbak, Rasulullah itu mau naik mimbar, beliau kemudian berhenti diam, kemudian berucap amin, 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 3 kali amin. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti lalu berucap amin 3 kali? Dan beliau menjelaskan, sungguh telah datang Jibril alaihissalam, kemudian berdoa dan aku aminkan doanya. Ada 3 doanya. Salah satu doanya nih Ibu, salah satu doanya adalah malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang dia masih mendapati orang tuanya, ayah ibunya, namun itu tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Maka Jibril berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, ini doa yang luar biasa. Aduh Ustadz, saya jadi merinding loh ya. Ternyata sebegitu dahsyatnya pintu surga dari orang tua ya. Betul, pasti akan ada jalan lagi bagaimana cara kita berbakti. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, dan untuk Anda pemirsa, kami masih akan melanjutkan bersama dengan Ustadz Hermawan tentunya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih ya Fakih. Sama-sama, sudah Teh. mengingatkan kita dan mengajak kita kembali untuk berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Dan kita masih bersama dengan jamaah Nurul Jannah dan juga jamaah Khotijah ya. Dan pastinya masih bersama dengan Ustadz Hermawan. Kita masih mengupas tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua sebagai kunci kesuksesan anak. Ya, Ustadz, kita lanjutkan sedikit tadi ya, karena tadi ada hal yang menarik bahwa orang tua itu adalah pintu surga. Tapi menjadi anak pun gitu ya, kan tidak serta-merta dia selalu berpikir bahwa suksesnya itu karena kerja keras, karena belajarnya, usaha keras. Nah, tapi kadang-kadang suka lupa loh Ustadz, ini jujur, ini curhatnya anak ya. Suka lupa kalau ternyata ada doa, ada ridho orang tua. Dan itu adalah wujud berbakti. Nah, berbaktinya kepada orang tua itu apa yang harus kita lakukan? Apakah harus mengajak orang tua kita tinggal satu rumah? Atau mungkin harus membelikan apapun, atau seperti apa sih sebenarnya? Iya Mbak, ini kalau anak-anak zaman sekarang ya banyak lucu-lucunya itu Mbak. Besok ibu-ibu Desember 22 kan hari ibu ya. Iya. Anak-anak itu kan update status Bu. Ibundaku engkaulah matahariku, kasih sayangmu tiada terkira. Selesai ngupdate status, ibunya manggil, "Le, tuh kok kayak uyah neng toko sebelah?" Jawaban anaknya, "Se." Baru bilang ibundaku engkau yang paling berharga, disuruh ibunya ke toko sebelah aja, susahnya minta ampun. Nah, ini kita sebagai anak juga bagaimana berbakti pada orang tua. Ya, kalau orang tua masih bisa bersama kita, itu ibu-ibu yang ketempatan orang tuanya itu berarti panjenengan ketempatan pintu surga. Ketempatan pintu surga. Ya. Artinya monggo silakan dirawat. Dirawat. Orang tua itu kan mintanya ndak aneh-aneh toh Bu. Cukup diperhatikan dan dirawat. Cukup diperhatikan, ya. diajak ngobrol, pagi dibuatkan teh. betul. Tulus ikhlas saja. Diajak ngobrol. Kalau misalnya ada rezeki, berikan pada orang tua. Lah nanti miskin kurang. Rasulullah sudah menyampaikan, tidak akan miskin orang yang memberikan hartanya kepada orang tuanya. Ustadz Yun Sewu, ini kayaknya udah pada main mata sama saya. Ada yang mau nanya gitu. Boleh ya? Ini ke kanan dulu aja ya, di jadi jamaah Khotijah. Siapa yang mau bertanya, ibu-ibu? 1, 2, 3 banyak ya. Tapi Yun Sewu nggih, hanya satu orang dulu ya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatun Gudono dari Majelis Taklim Khotijah Sinduadi Melati Sleman. Badhe nyun pirsa Pak Ustadz. Monggo. Kalau wau sudah dingendakaken tentang berbakti pada orang tua. Kita sebagai orang tua, kalau sudah putra-putri kita sudah baiklah di mata kita sejauh kita memandang.
bagaimana kita mendampingi putra yang sudah menikah, sejauh mana agar tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz langsung. Oh, langsung nggih, Ibu Sofiatun. Nah, nggih. Ini biasanya godaannya ibu-ibu adalah ketika sudah punya mantu, menganggap bahwa anaknya masih sepenuhnya di bawah kendalinya. Sehingga dengan mantunya kadang-kadang nggak akur. Nah, yang senyum-senyum biasanya pengalaman nih, nggih. Jadi Bu, karena anak-anak itu sudah punya keluarga sendiri, kita sebagai orang tua kita terus dampingi, tapi jangan sampai terlalu mengatur-ngatur banget. Kita berikan saran. Nah, lalu kemudian yang paling sering bisa kita lakukan Ibu adalah doa. Doa Ibu itu luar biasa. Kapan doanya? Jenengan Bu, pagi misal ada yang ke masjid sholat subuh, bawa uang 5.000, ketemu kotak infak, bismillah ya Allah, jadikan anakku sehat semua. Jenengan pengajian ada kotak infak, lewat bismillah ya Allah, jadikan keluarga kami bahagia, jadikan anak-anakku soleh dan solehah. Itu Bu, kita bisa doakan anak-anak kita, lalu kita tetap kasih sayang mereka, tunjukkan pada mereka kita menyayangi mereka sepenuh hati, maka pasti hati kita itu kan tidak mungkin lebih keras dari batu. Pasti Allah akan lembutkan hati anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu, dengan doa kita, perhatian kita, kasih sayang kita, anak-anak akan juga memberikan yang baik pada kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan begitu. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Kita pindah ke jamaah selanjutnya ya. Ini jamaah Nurul Janah ya. Ya, ada yang bertanya? Oh ya, tapi nyun sewu nggih, satu dulu ya, nanti tampik Islami berikutnya. Tanya lagi. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nyur pirsa Pak Ustadz, bagaimana kalau keinginan anak itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua, padahal ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yuyun dari Majelis Taklim Nurul Janah. Ibu Yuyun. Iya. Ya, terima kasih Ibu Yuyun. Monggo Ustadz. Baik Ibu Yuyun. Nah, ini juga sering jadi masalah ya. Orang tua pengennya A, anak pengennya B. Mending kalau B. Anak pengennya Z. Nah, jauh. Nah, di sini kita harus sebagai orang tua juga belajar sebenarnya Ibu, belajar bijak bahwa yang menjalani hidup anak kita ya dirinya sendiri. Selama itu tidak melanggar syariat Allah, kita tetap usahakan arahkan ke arah yang baik. Jadi kalau dia misal, kalau saya sering temui anak-anak nih Bu, kasihan, ingin kuliah jurusan A Mbak, pengennya jurusan komunikasi, tapi orang tuanya pengen anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya lihat darah aja pingsan. Jadi kalau seperti ini orang tua mesti bijak. Anak pengennya apa, lalu dilihat apakah keinginan anak ini melanggar syariat Allah atau akan membuat dia jauh dari Allah. Kalau membuat dia jauh, maka orang tua harus tegas. Nah, jangan, karena ini membuat kamu bisa jauh dari Allah, bisa melanggar syariat Allah. Baiknya jangan. Contoh, anak mau, Bu, aku mau ngambil kreditan, agunannya gini-gini. Anak, jangan nak. Bu, bertahap saja untuk modal usahanya. Tapi kalau seperti kuliah tadi, nak, kamu yakin pilihanmu? Ini betul bisa membuat kamu dekat dengan Allah. Kalau iya, nggih, Bapak Ibu ikhlas akan mendoakan. Nah, jadi patokannya itu adalah apakah keinginan anak ini sejalan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu melanggar syariat Allah, kita harus tegas. Tapi kalau itu berpotensi membuat dia lebih baik dekat dengan Allah, baik dengan orang tua, kita dukung dengan cara doakan dan kita support. Begitu kurang lebih nggih Bu. Ya, demikian ya Bu. Ya, memang jadi orang tua itu tidak mudah. Jadi anak juga tidak mudah ya Ustadz ya. Karena belum ada kampus yang punya jurusan parenting. Dan di Tampik Islam ini ada ya. Alhamdulillah. Ya, pencerahan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa kita teruskan lagi nih Ustadz ya. Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa ada di jalur yang benar-benar mendapatkan ridha Allah dan di dalamnya ridha
orang tua. Oke, tapi nampaknya kita harus jeda dulu gitu. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Baik, dan untuk Anda pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama tentunya terkait dengan tema kita yaitu berbakti kepada orang tua kunci sukses anak. Dan saya juga masih bersama dengan Ustadz Hermawan, kemudian juga bersama jamaah dari Nurul Janah dan juga dari Khotijah. Tentunya masih di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya baik Ustadz, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu juga membuat saya jadi ingin melanjutkan lagi bagaimana caranya supaya kita itu bisa tepat gitu ya untuk mendapatkan ridho Allah dan sekaligus ridho orang tua. Karena kan seiring perjalanan itu kadang-kadang namanya manusia ya, sudah punya jabatan, sudah menjadi orang hebat gitu ya, orang tuanya dibiarkan. Mungkin nggak sedikit juga ya Ustadz ya. Ada beberapa orang tua yang mengeluhkan anakku wes lali gitu ya. Bahkan juga mungkin ada orang tua yang beberapa yang lebih nyaman di panti jompo misalnya karena mendapatkan kebahagiaannya di situ. Nah, itu gimana caranya nih Ustadz? Baik. Bismillah ya ibu-ibu. Kita berbakti pada orang tua dengan apa yang kita bisa. Jadi kita punya kemampuan rezeki harta, kita berbakti lewat situ. Orang tua kita berikan. Kalau kita tidak punya harta, saya buat sehari-hari saja ngutang, pripun? Lah, bisakah membantu secara fisik merawat orang tua di rumah? Wah, orang tua saya kebetulan jauh. Nah, berarti kalau seperti itu minimal setiap kita beramal soleh ikutkan orang tua kita. Saya pribadi nggih, Mbak, kalau tiap pagi niku ke masjid Kota Infak, bismillah untuk Bapak Ibu, bismillah untuk Bapak Ibu. Seperti itu, pahalanya insya Allah mengalir kepada orang tua kita. Panjenengan tak majelis taklim Bu, berangkat, bismillah ya Allah, pengen ngaji, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada orang tuaku. Itu juga bentuk bakti. Nah, kita bisa, apalagi, ada yang ekonomi, ada yang secara fisik bisa, ada yang bahkan bisa merawat orang tua di rumah, orang tua tinggal bersamanya, itu alhamdulillah luar biasa sekali. Banyak sebenarnya cara-caranya, tinggal bagaimana kita mengarahkan semua kebaikan-kebaikan itu pada orang tua kita. Nah, yang berat itu kan memang kalau, mohon maaf, orang tua kalau tambah sepuh biasanya seperti anak-anak atau enggak? Betul enggak Bu? Iya, rewel, minta teh sudah dibuatkan, kok dingin? Ya ganti. Adem dibawakan lagi, kepanasan. Nah kan? Bingung. Tinggal bagaimana ini yang berat nih, kita bersabar merawat orang tua. Karena ya seperti yang dibacakan sebagai tadi Qori, orang tua itu ketika mengandung kita wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan tambah lemah. Berat toh Bu? Ya, tambah capek. Di sini sudah punya pengalaman juga 9 bulan 10 hari ya Bu, rasanya bagaimana Bu? Iya baik, Ustadz mungkin ada beberapa poin yang bisa menjadi benang merah, mungkin juga untuk Anda pemirsa dan juga kita semua yang ada di Jamaah Tablik Islami ini semakin meyakini dan semakin bisa lebih baik lagi berbakti kepada kedua orang tua. Baik, jadi yang pertama yang diingat, yang kita cari dalam hidup ini adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah paling pol, cari ridhonya Allah. Dan salah satu cara mendapatkan ridho Allah adalah dengan meraih ridho orang tua. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan apa yang kita mampu. Yang bisa secara harta support berikan kepada orang tua kita. Yang bisa secara fisik merawat orang tua, lakukan rawat orang tua. Yang jauh, nah ini biasanya kita kalau tiap Idul Fitri itu kan kita mudik berbakti pada orang tua. Yang orang tuanya sudah tiada bagaimana? Beramal soleh atas namakan untuk orang tua kita. Sedekah, bismillah untuk Bapak Ibu. Baca Quran, bismillah mudah-mudahan pahalanya untuk Bapak Ibu. Ngaji, bismillah mudah-mudahan untuk Bapak Ibu. Dengan cara kita berusaha seperti itu, mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan orang tua kita ridho. Dan mudah-mudahan dengan itu memberikan kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita,
dan mudah-mudahan dengan itu mendatangkan yang kita cari tadi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mungkin, Mbak. Iya, iya. Gimana Ibu-ibu? Siap, Bu? Siapnya kok agak-agak sedikit mikir ya, lagi mikir ya Bu ya kayaknya ya. Ternyata berat nih mungkin ya. Iya benar, Nurul Jana gimana? Siap ya. Jadi orang tua kita melepas anak-anak kita juga, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi anak-anak yang tetap berbakti gitu ya kepada kedua orang tua kita walaupun sudah tiada ataupun masih ada. Doakan gitu ya. selalu, Bu. Doa yang ampuh apa nih doa yang ampuh? Paling gampang ini Bu ya. Ini jenengan bisa langsung praktek nanti. Setiap sholat, ruku atau sujud, selesai baca tasbihnya, sambung dengan satu doa ini. Singkat Rabbi firli wali walidayya. Sudah itu aja. Itu Rabbi firli wali walidayya. Iya, baik. Berarti kita tinggal sekarang sudah mendapatkan pencerahan. Setelah ini kita langsung action ya. Kita praktekkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hermawan. Insyaallah. Emang cepat ya waktunya Ustadz ya. Tapi kita nanti ketemu lagi di Tablik Islamiyah berikutnya. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Terima kasih. Fakih terima kasih juga, dan Ibu-ibu jamaah Khotijah terima kasih banyak. Nurul Jannah terima kasih banyak, dan pastinya untuk Anda pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi di Tablik Islami dan insya Allah semakin kuat iman Islam kita. Amin. Saya beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.